وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hormati ummahat, para ibunda rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk dari golongan umat Rasulullah yang akan dapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian kita, mari sama-sama kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk surah Al-A'raf ayat 88. Insyaallah nanti sampai ayat 90. Baik, kami bacakan, mari kita ikuti bacaan-bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi lanukhrijannaka ya Syu'aib. Situ kali nggak datang kayak awal. 2, 3. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Syu'aib. Kita ulangi di lam, lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. 1, 2, 3. Lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Kita ulangi di waw. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. 1, 2, 3. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin.
Qala awalau kunna karihin. Baik, di dalam ayat yang kita baca ada beberapa hukum tajwid yang kita perhatikan. Yang pertama, kalimat al-mala'u ini kalimat yang sering terjadi kesalahan baca dari sebagian pembaca Al-Quran, yaitu dengan memanjangkan lam. Qala al-mala'u, seperti itu. Bisa kita lihat bahwa hamzahnya atau harokatnya itu di alif atau di setelah lam itu. Setelah lam langsung hamzah. Jadi panjangnya tidak berlaku, Bu, ya. Karena dia sudah dihitung berbaris, berharokat dhammah, maka dianggap dia bacanya mala'u. Jadi bukan mala'u. Tidak seperti itu. Ustaz mau tanya, bukan yang dari walat taqudun? Oh Bulan iya, 85. Ya kan? Iya, iya, Bu. Iya Ustaz. Lalu kan coba yang lalu sampai mana? Saya di sini walat taqudun. Yang kan saya salah itu in kuntum mu'minin. Oh iya ya. Iya Ustaz. Baiklah, kalau begitu kita 86, Bu, ya. 86, 87. Iya ya, kecepatan dia. Kita ulangi lagi, Bu, dari ayat 86. Baik. Kami bacakan. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. 1, 2, 3. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. Kita berhenti darurat di lafzul jalalah sabilillah. Tentu karena kita berhenti darurat, kita ulangi di waw, Bu, ya. Jangan di an. Alasannya karena an adalah huruf jar, berta'alluq atau berhubungan, masih satu rangkaian dengan watasudduna. Maka kita mengulanginya di watasudduna, lebih bagus di huruf ataf, di wa. Watasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. 1, 2, 3. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. Ya, kita lihat beberapa hukum tajwid di dalam ayat yang kita baca. Yang pertama, qalqalah wala taq'udu. Qalqalah, pantulkan qaf di makhrajnya, yaitu aqsal lisan, lidah pangkal dengan langit-langit bagian belakang, langit-langit lunak, halakul lahmi. Nah, jadi tempelkan dan keluarkan di belakang. Wala taq'udu. Seperti itu. Jangan tidak pakai qalqalah. Contohnya wala taq'udu. Itu keliru, Bu, ya. Karena qaf salah satu dari huruf-huruf qalqalah. Dan qalqalahnya jangan sampai memutuskan suara karena dia qalqalah sughra, qalqalah kecil. Contohnya yang kurang tepat seperti ini. Wala taq'udu. Wala taq'udu. Putus suaranya. Atau diakhiri dengan hamzah sukun. Nah, itu pun salah, Bu.
Wala taq'udu gitu. Taq'udu. Jangan sampai ke pangkal tenggorokan. Dia memantulnya tidak nyangkut ke tenggorokan bawah. Wala taq'udu seperti itu. Wa tad'unaha ini juga qalqalah. Wa tad'unaha. Dan qalqalannya tipis. Karena huruf ba adalah huruf istifal. Istifal itu huruf yang pangkal lidahnya tidak naik ke langit-langit belakang. Watad, bukan watadu, tadu, tad. Kadang-kadang karena menyambut ghain itu bu ya kan watadu, tadu. Maka ditipiskan watadu, tad'unaha. Kemudian ikhfa di dua tempat, siratin tu'iduna, tanwin dengan ta samarkan dan dengungkan dua harokat. Kemudian huruf nun dengan sin, an sabilillah, samarkan dan dengungkan dua harokat. Di ujung apa nama mana bu? Iwaj. Mad iwad. Iwad itu artinya pengganti. Fathatain diganti menjadi mad, jadi panjang tuh ya. Jadi dia nggak dibaca iwajan, melainkan iwajah. Tapi hanya berlaku pada fathatain. Kalau kasrotain atau dhammatain tidak berlaku. Hanya fathatain. Apa itu fathatain? Baris fathah yang double, baris atas yang double. An, bad, tan, jan. Kecuali tamar butoh. Kalau tamar butoh yang double dia tetap menjadi hasukun. Tasla naron hamiyatan. Kalau di sini diwakafkan tasla naron hamiyah. Hanya itu pengecualiannya. Biasanya yang sering salah itu di huruf hamzah yang berharokat fathatain. Nah itu banyak salah. Disebutkan bukan? Padahal sebenarnya tidak disebutkan, tapi dipanjangkan dua harokat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an. Bina'an. Nah, itu banyak salah. Baik bina' dimatikan. Padahal bukan dimatikan, tapi dipanjangkan dua harokat karena mad iwad. Tapi Ustaz kami lihat tidak ada alifnya. Kalau yang lain ada alifnya. Memang untuk hamzah bu tidak dibuat alif, dia hanya hamzah saja. Ya kenapa begitu? Karena begitulah aturan dalam penulisan Lughatul Arabiyyah, Rasmul Arabiyyah. Begitu penulisannya. Tapi kenapa tidak dibuat? Ya banyak alasannya. Alasan atau hikmahnya mungkin diantaranya juga karena kalau dibuat dia istighlalil hamzah wal alif. Karena akan sibuk ada dua, seolah-olah dua dia bu, hamzah dan alif, maka tidak dibuat. Karena dia binaa, udah ada alif kan bu ya, binaa ada alif kan, kemudian hamzah. Jadi kalau dibuat lagi alif istighal, jadi banyak alif dia. Jadi dalam pandangan orang Arab itu kurang cantik dalam penulisan. Jadi buat hamzahnya aja satu. Gitu. Itu hikmahnya bu ya. Tapi walaupun begitu kita tetap ya metodenya kita ngikut secara penulisan Rasmul Quran, tulisan Al-Quran seperti itu. Baik. Tadi udah wajah ya. Wazkuru in kuntum qalilan fakatsarakum. 1, 2, 3. Wazkuru in kuntum qalilan fakatsarakum. Nah, di sini coba kita lihat. Wazkuru zal, ada zal ya yang sukun. Ini kesalahan yang sering muncul, ada dua macam kesalahan, yaitu zalnya diiringi dengan dorongan angin. Nah, ini kurang tepat. Wazkuru
Kalau dia mengandung angin akan bertukar menjadi sa wadhkuru. Karena zal dan sa satu makhraj. Bedanya hanya sifat. Kalau zal al-jahr tidak ada angin. Kalau sa al-hamas mengandung angin. Hanya itu bedanya. Jadi kalau kita buat dia berangin, dia jadi salah dia bertukar. Jadi jangan ada anginnya. Hanya suara lembut saja, yaitu ar-rakhawah. Wal-guru. Kemudian kesalahan yang kedua, terlalu menekan huruf sehingga terjadi tawallud atau pantulan suara yang bukan qalqalah. Apa penyebabnya itu? Karena terlalu kita tekan hurufnya. Huruf zal bukan huruf yang terlalu ditekan, bukan syiddah ya. Tapi ar-rakhawah, lembut penekanannya, lembut, lemah penekanannya. Karena kalau ditekan kuat, qalqalah dia nanti. Wal-guru seperti itu. Kemudian wal-guru mad jaiz, boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 5. Tapi nanti disamakan dengan mad jaiz yang kita baca di ayat berikutnya, billadzi ursiltu. Itu samakan. Kalau 2 wal-quru id kuntum, nanti billadzi ursiltu. Kemudian ikhfa. Nah, di sini perlu kita tipiskan lagi balik karena memang salah satu peraturan ikhfa itu mengikut ke huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya tipis, dia pun tipis. Huruf ta adalah huruf tipis, maka dikhawatirkan nunnya tebal, ditipiskan. Kuntum. Nah, supaya dia tipis. Kalau tidak, nanti begini dia. Seperti al-tabaq, seperti al-qid, seperti berjumpa dengan huruf ta atau huruf dha misalnya, atau qaf dan lain sebagainya. Jadi ditipiskan. Ya, kita lanjut. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. 1, 2, 3. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Tebal ya, karena huruf tebal. Kemudian huruf lamnya tipiskan. Aqibatul. Kenapa? Karena lam tidak ada yang tebal kecuali lafzul jalalah yang sebelumnya dhammah atau fathah. Abdullah, nasrullah, minallah. Selain itu tipis. Billahul mufsidin. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifah. 1, 2, 3. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifah. Habis nafas ya. Ursil tubi. Kalau nanti ursil tubi nanti ulangi di amanu billadzi ursiltu bihi. Kalau di ursil tubi misalnya ya. Ya. Kita biar enak mengulanginya di wattaifah. Nanti kita lewatkan sedikit. Ulangi dari wattaifah. Wa ta'ifatul lam yu'minu
fasbiru hatta yahkumallahu bainana. 1, 2, 3. Watta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Jadi dia usahakan tempo bacaannya stabil. Kalau di awal memang tingkat ataupun tempo bacaannya dengan tadwir sedang, maka begitu terus dia sampai habis. Jadi tak boleh berubah dia ya. Seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kami dengan tempo yang seperti itu tiba-tiba karena lambat pula temponya berhenti di tengah jalan, maka berhenti darurat, ulangi sikit. Nah, yang tak boleh itu dirubah temponya menjadi hadar, menjadi kencang untuk mengejarkan ujung waqaf ya, itu tak boleh. Ataupun tanafus juga kalau bisa dihindarkan, karena itu salah satu kesalahan dalam baca Quran. Walaupun kesalahan ringan Bu ya, karena tidak berubah makna. Tanafus itu apa? Waktu sedang membaca itu ngambil napas. Tapi ada juga yang nggak ketahuan Bu. Ada yang pandai dia. Di mana? Mungkin di huruf sukun atau di huruf sukun atau huruf tasydid yang hurufnya tegas. Hubbul atau al-mu'minun, agak nampak dia. Pandai-pandai dia lah ya Ustaz. Iya. Tapi walaupun begitu tetap kesalahan juga Bu ya, walaupun ketahuan ataupun tidak. Nah itu tetap merupakan kesalahan ringan yang kalau bisa kita hindarkan. Namanya al-hifdzul khafi, kesalahan ringan yang harus kita hindarkan. Berdosa Ustaz? Enggak kan? Mencurinya berdosa itu enggak? Ini mencuri yang nggak berdosa ya, Ustaz? Mencuri yang nggak berdosa itu Kalau memang udah darurat kali atau tak tahu, tak sadar gitu ya, tak masalah. Karena kesalahan ringan bukan. Yang paling fatal itu memang kesalahan berat itu yang dihindarkan. Nah, tapi memang kalau kita sanggup, kita bisa, tapi kita mencuri nafas, itu jelas pula berdosa. Itu namanya apa? Tamattu, bermain-main dengan Al-Quran, tamattu bil Quran. Pandainya dia tak ngambil nafas, tapi ngambil nafas dia, misalnya bukan. Nah itu namanya menyepelekan. Tapi kalau memang bangsa pendek nafasnya, atau ada hal darurat loh ya, yang menyebabkan seperti itu, atau satu penyakit, itu Allah akan tahu. Allah bisa memberikan uzur kepada hambanya yang memiliki keterbatasan. Itu. Baik. Sedang belajar ya. Yang mana tadi? wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. 1, 2, 3. Wa huwa khairul hakimin. Ya, kalau bisa di huruf-huruf panjang itu jauhnya jangan sampai tidak sempurna. Apa yang dimaksudkan jauh yang tidak sempurna itu vokal bacaannya ataupun harokatnya itu dia tidak betul-betul dia harokatnya, tapi lari sedikit ya. Misalnya A larinya ke E gitu, atau I larinya ke E, U larinya ke O. Nah, itu harokat yang tidak sempurna. Itu sebenarnya kalau di dalam ilmu tajwid itu basic, yaitu dasar dari pelajaran tajwid. Kalau vokal kesempurnaan harokat kita, jauh kita tidak sempurna, itu yang menyebabkan kita sulit mengucapkan huruf-huruf yang lain. Tapi kalau sudah vokalnya enak gitu ya, A, I, U, maka insya Allah akan lebih memudahkan dalam melafazkan huruf-huruf yang lain. Guru kami sampai ini Bu, sampai ditutupnya duka batu tasmi. Nah,
Nanti huruf nun dan mim dilepaskannya. Kalau sengau disuruhnya ulangi lagi. Ta'awuz pun lama, satu pertemuan pun kadang mau nangis lah dibuatnya kan. Karena yang apa? Kalau nyangkut ke hidung berarti vokal ataupun kesempurnaan harokat atau jauhnya tidak sempurna. Itu tuh. A'udzu billahi misalnya gitu. Surah lagi. A'udzu billahi. Harus sempurna. Apakah harus gini kan bisa? A'udzu billah. Apa lagi kali? Ada mengimani. Enggak apa. Yang penting dia enggak masuk hidung udah cukup itu aja, Pak. Ayunya tuh enggak masuk hidung udah cukup lagi. Hakimin. Yang benar dia kan enggak gitu kan dia bukan. Itu aja dia ukurannya. Kalau untuk itu kalau kita lihat di Tajul Musawwar, lidah tengah kita naik ke langit tengah, hampir kan udah sedikit lagi. Kenapa lari ke Karena agak jauh dia ini, agak longgar. A'udzu billahi minasy. Jadi agak longgar dia, Bu. Kurang naik lidah tengahnya. Bukan masalah bibir sebenarnya. Tapi lidah tengahnya tuh kurang naik gitu kan. Diginikan pun dia kalau masih jauh dia lidahnya ya tetap juga gitu. A'udzu billahi. Ada berkau gitu, Bu. Disuruh senyum tetap dia. A'udzu billahi. Udah gitu badan. Billahi. Karena enggak pengaruh sama ini, tapi lidah tengahnya tuh kurang naik. A'udzu billahi. Nah, ini biasa aja. Enggak malah senyum kali, tapi agak senyum sedikit lah ya. Billah. Ya, jadi kalau kita melatih sendiri itu kan menutup hidung. Sini aku tutup hidung kalian. Jadi tidak sekau dia bukan. Kalau vokal bacaannya bagus, nah insya Allah melafazkan hurufnya pun akan lebih mudah. Tidak ada jaminan jadi benar ya, cuma lebih memudahkan aja gitu kan. Kalau masalah jadi benarnya itu ya tentu dengan proses latihan yang berkesinambungan. Baik, mungkin ini kami sampaikan kepada para umat ibu dan rahimakumullah. Kami persilakan untuk membaca secara bergiliran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taq'udu nada sekali. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja wadhkuru id kuntum qalilan fakassarakum anzuru agak tebal sedikit banyak ikhwanya. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa qa'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul khairul hakimin.